Pak, ini saya presentasinya. sudah share screen, Pak. Coba di keluar dulu, stop share screen. Oke, coba kembali. Saya coba lagi, Pak ya. Ya. Bagaimana, Pak? Belum kelihatan. Mungkin dari Andini nih, minta bantuan dari Andini ya. Sebagai operatornya. Belum kelihatan. Andin, mungkin operatornya dari Andin aja. Coba dulu. Sudah terlihat kah, Pak? Share screen saya? Ya, ini bisa kelihatan. Oke, diperbesar ya. Oke. Ndin, lanjut, Ndin. Ya, saya lanjutkan kembali ke penjelasan kedua tentang penambangan. Sedangkan dalam kegiatan penambangan sendiri adalah kegiatan serangkaian dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai memanfaatkan mineral baik untuk kepentingan perusahaan maupun masyarakat sekitar. Nah, kita masuk ke sub-level caving. Apa itu sub-level caving? Sub-level caving adalah metode pertambangan dengan berdasarkan pemanfaatan aliran gravitasi dari biji hancur dan waste rock seperti dengan metode pertambangan lainnya. Penambangan dari sub-level artinya penambangan dari atas ke bawah dan setiap penambangan pada suatu level dilakukan lateral atau meliputi seluruh ketebalan biji. Teman-teman bisa melihat sendiri di gambar pojok kanan bawah adalah contoh gambar kasar dari sub-level caving sendiri. Sub-level caving berlaku untuk deposit logam atau non-logam yang hampir vertikal. Sub-level caving penambangan keseluruhan berjalan ke bawah, sementara biji di antara sub-level dipatahkan secara langsung. Batuan sisa di atasnya hanging wall atau menutupi caving ke dalam void yang tercipta saat biji ditarik. Penambangan dilakukan pada sub-level dari drift dan crosscut. Ya, drift ini sendiri melayang dan crosscut ini merupakan persimpangan pengembangan yang dihubungkan ke pengangkutan utama di bawahnya dengan ram, or pass, dan rises. Karena limbahnya adalah gua, biji harus dibor dan diledakkan dengan cara yang biasa. Berikut teman-teman bisa melihat ini adalah contoh gambar detail dari sub-level caving sendiri. Parameter desain dalam sub-level caving sebagian besar merupakan fungsi dari mekanika caving, cabang dari mekanika batuan yang terkait dengan kerusakan dan keruntuhan material yang terkonsolidasi pada tempatnya dan alirannya ke bawah oleh gravitasi. Meskipun biji harus dibor dan diledakkan di sub-level caving, batuan di atasnya yang membentuk penutup dinding gantung dilemahkan dan gua. Pengendalian yang sangat hati-hati harus dilakukan dalam menarik biji ini untuk menghindari pengenceran yang berlebihan. Draw control adalah praktik pengatur pengambilan biji pada crosscut sub-level untuk mengoptimalkan keekonomisan draw. Tahapan pengembangan sub-level caving saya beri kesempatan kepada Anto. Baik, untuk tes kedengaran suara saya, Pak? Sudah kedengaran.
Baik, untuk tahap pengembangan sublevel calving, semua metode calving membutuhkan pengembangan ekstensif sebelum dan selama penambangan. Dalam calving sublevel atau sublevel calving, sebanyak 15-20% produksi berlangsung selama pengembangan. Proporsi utama pengembangan adalah horizontal, baik pada tingkat pengangkutan maupun pada sublevel, drift, postcut, meskipun ada yang miring atau akses ram atau hampir vertikal atau overpass, potongan melintang dapat diletakkan sejajar dengan vena dalam simpangan yang relatif sempit. Jika tidak, akan diletakkan melintang ke vena. Jika tidak, akan diletakkan melintang ke vena. Jika endapan memiliki kemiringan yang rata tetapi cukup tebal, penjelajahan di bawah tingkat mungkin masih dapat diterapkan. Ini untuk gambarnya sendiri bisa teman-teman amati. Next. Kemudian level pengangkutan dari sublevel biasanya disusun dalam kisi-kisi drift dan crosscut yang serupa dengan yang ada di ruang dan pilar tambang. Beberapa bukaan yang saling berhubungan memfasilitasi transportasi dan yang lebih penting secara substansial meningkatkan fasilitas dan mencegah pembangunan dan rencana pembangunan tradisional. Jalan pintas didorong melintas deposit ke dinding gantung atau batas gua. Di ujung persimpangan, celah didorong naik ke atas gua, kemudian dipotong untuk membentuk celah berbentuk bundar lubang kipas. Ledakan pertama menerus celah, putaran berikutnya menarik kotoran yang rusak. Beberapa peluru dapat diledakkan secara bersamaan untuk memulai gua pertama di tingkat paling atas. Selanjutnya, beberapa ledakan di persimpangan yang berdekatan atau bahkan seluruh sublevel diledakkan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan produksi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi yang cocok untuk penerapan sublevel calving ini. Yang pertama itu ore strength-nya, kekuatan bijinya. Kekuatan bijinya ini menengah atau sedang sampai cukup kuat. Kemudian dari kekuatan batuan Suaranya nggak ada. Hilang suaranya. Halo, tes. Ya, masuk sudah. Oh, oke. Saya ulang ya. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi untuk penerapan sublevel calving. Yang pertama itu ore strength-nya atau kekuatan bijinya. Kekuatan bijinya ini menengah atau sedang hingga cukup kuat. Kemudian untuk kekuatan batuannya itu lemah hingga cukup kuat. Dari bentuk endapannya itu tabular atau masif dengan sedikit tidak beraturan. Kemudian untuk kemiringan deposit itu cukup curam lebih dari 60 derajat. Untuk ukuran dan ketebalannya ini besar, luas vertikal atau arealnya luas, ketebalannya lebih dari 20 kaki atau 6 meter. Untuk ore grade-nya itu sedang dan ore uniformity itu sedang.
kedalamannya sedang kurang dari 6.000 kaki atau 1,2 km. Selanjutnya untuk siklus operasi akan dijelaskan oleh Aprianto. Maaf, maksudnya Robin Darwish. Oh iya, maaf. Oke, next. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam siklus operasi yang kami diskusikan dari kelompok 9. Kami dapatkan 5 siklus operasi. Yang pertama itu ada peledakan, di mana peledakan ini untuk mengambil biji mineral yang dilakukan secara bertahap melalui beberapa terowongan. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa ada nanti terowongan yang bertingkat yang mulai dari atas hingga ke bawah untuk mengambil ore yang diinginkan. Berikutnya adalah peninggian draw kolom dengan perbaikan fragmentasi merupakan aktivitas lebih dari fragmentasi metode pada pertambangan bawah tanah. Bentuk badan biji dengan ukuran tidak merata. Jadi ini maksudnya teman-teman jika ada pada saat peledakan dan ada ore yang oversize, itu akan bisa dilakukan peledakan kedua atau bisa dikombinasikan dengan block caving hanya, dan jika bila ada ore yang oversize. Halo? Ya, silakan dilanjutkan. Suaranya tadi sempat terhenti. Oh iya Pak. Andin lanjut. Oke, sudah next, Rabin. Oh, bentar, aku ya baik, saya lanjut. Untuk tahapan yang ketiga ada pertimbangan lain pada pemilihan metode ini tentang jenis batuannya, lunak dan mudah untuk diruntuhkan apa tidak, dengan perencanaan dan pengaturan urutan peledakan yang baik antara elevasi pemotongan bagian atas dan bagian bawah, potensi terjadinya bongkahan batuan yang oversize untuk menjaga-jaga terjadinya ore atau biji atau batuan kotor yang jatuh setelah peledakan yang kapasitas itu lebih besar. Berikutnya untuk yang keempat, sublevel caving ini menggunakan siklus operasi konvensional di hampir setiap aplikasi. Kemunculan mekanisasi dalam metode ini sangat penting ya teman-teman, karena memungkinkan pengembangan ekstensif dilakukan tanpa membebani biaya penambangan secara keseluruhan. Lubang bor seringkali disejajarkan dengan hati-hati. Ini dilakukan supaya dalam peledakan maupun dalam pengambilan ore untuk jalur alat beratnya nanti tidak terlalu dekat dan tidak terlalu berimpitan ataupun tidak terlalu memberikan efek yang besar terhadap terowongan yang lain. Sudah di next ya. Untuk yang kelima ada operasi tambahan, di mana yang penting dalam caving atau sublevel caving ini sendiri adalah kontrol tanah dan ventilasi. Jadi perlu kita perhatikan tanahnya di sini serta ventilasi udaranya untuk para pekerja yang ada di dalam. Tidak ada yang rumit dalam metode penambangan ini. Dukungan untuk bukan pengembangan merupakan persyaratan utama dan penguncian ringan normal. Penebangan kayu di atas dan atau socketing sudah cukup. Jadi maksudnya di sini teman-teman adalah pemberian ventilasi terhadap antar satu terowongan ke terowongan yang lain. Akan lebih efisien jika satu terowongan dengan terowongan yang lain itu saling berhubungan. Namun jika bersimpangan atau drift, cross cut, maka itu harus disiapkan pipa lagi untuk menyediakan udara di dalam tambang bawah tanah di sublevel caving ini. Next.
Nah, gambar baiklah teman-teman, kalau sudah melihat gambarnya, jadi di gambar tersebut teman-teman bisa melihat dari penjelasan mulai dari yang slide di atas tadi sampai slide yang sekarang. Di situ ada production, blasting, and drilling. Iya, itu tempat dilakukannya peledakan yang kemudian akan diambil oleh alat berat di changing, yang akan diambil kemudian dibawa ke ore pass, yang kemudian akan dibawa oleh haul level. Teman-teman juga bisa melihat sub levels di sebelah kanan yang merupakan terowongan tempat alat berat yang masuk untuk mengambil ore ataupun bahan galian. Ya, teman-teman bisa melihat. Next. Di berikutnya saya serahkan kepada Andin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kekurangan dari sublevel caving ini. Keuntungannya dari sublevel caving ini, produktivitasnya yang cukup tinggi, tingkat produksi tinggi dalam skala yang besar. Kemudian untuk pemulihannya cukup tinggi, 80-90%, cocok untuk mekanisasi penuh, mudah beradaptasi, fleksibel, dan selektif, tidak ada pilar yang dibutuhkan, kemudian faktor kesehatan dan keselamatan yang baik, kemudian biaya penambangan yang relatif sekitar 15%. Untuk kekurangannya ini, dilusi sedang sampai tinggi, itu 10-35%. Kemudian caving dan amblasan terjadi sehingga pada permukaan itu mengalami kehancuran. Jadi dia membentuk kayak goa gitu di bagian atasnya. Untuk ini bukan kontrol gambar ya, ini draw control itu sangat penting untuk kemudian biaya pengembangannya yang tinggi dan harus menyediakan akses stop untuk peralatan mekanis. Untuk selanjutnya ada video dari maaf Pak, untuk suara dari videonya masuk atau tidak? Ya. Belum masuk. Bentar. Jadi penambangan ini dilakukan pada skala yang besar untuk batuan yang besar serta batuannya itu dimana batuan host-hostnya itu berada di hanging wall. Mining starts at the top of the ore body and progresses downwards in a safe sequence. It is a productive mining method where all of the ore is fragmented by blasting. Sub-level large ore bodies with a steep dip and a rock mass where the host rock in the hanging wall will fracture and the infrastructure is always placed on the footwall side. Mining starts at the sequence. It is a productive mining method where all of the ore is fragmented by blasting.
and the host rock in the hanging wall of the ore body caves. Once the production drifts have been excavated and reinforced, the opening rays and long hole drilling in ring patterns are completed. Minimizing hole deviation when drilling is crucial, as it will affect the fragmentation of the blasted ore and therefore also affect the flow of the caving rock mass. Rock is loaded from the cave front after each blasted ring. In order to control dilution of waste rock in the cave, loading a predetermined extraction percentage of rock is done. Or, if there is a significant difference in density between ore and waste rock, bucket weighing can be utilized for dilution control. When loading from the cave front, it is important for the productivity to keep the roads maintained in a good condition. Dumping the ore into ore passes connected to the haulage level is an efficient way of transporting rock from the production points to the crusher. Each sublevel features a systematic layout with drifts across the ore body. Activities in the parallel production drifts are performed simultaneously in order to maintain a good process in the mine. Due to caving of waste rock into the blasted ore, a certain degree of ore loss and waste rock dilution comes with the method. Caving will sooner or later also cause subsidence on the surface. Sublevel caving is a productive large-scale mining method that enables safe and efficient use of mining equipment. With good mine planning, there are also great opportunities for automation. Ya, baik. Sublevel caving. Ya, baik. Dari video tersebut, teman-teman bisa melihat dari awalnya pembuatan atau penambangan bawah tanah ini dengan metode sublevel caving. Kita bisa melihat footwall-nya dengan hanging wall yang berada di sisi derajat dalam dan footwall di luar. Ya. The infrastructure is always placed on the footwall side. Mining starts at the top of the ore body and progress. Ya, teman-teman tadi bisa melihat alat berat yang sudah mulai bekerja untuk mengebor dan mengambil ore yang berada di dalam terowongan. Di situ teman-teman bisa melihat, dan juga ada nanti setelah scene ini akan dijelaskan bagaimana sistem peledakan yang dilakukan, yang kami maksud dalam presentasi kami tadi, yang dilakukan dari ujung hingga ke ujung, yang kemudian akan diambil ore-nya lalu dibawa ke ore pass, dan yang dari permukaan mulai jatuh ke bawah, yang kemudian akan diambil hasil runtuhan orang yang jatuh tadi dibawa ke ore pass. Nah, di sini ada gambaran simulasi yang jatuhnya ore atau tanah yang kemudian akan diangkut sedikit demi sedikit dari sublevel yang berada di atasnya.
Jadi ini teman-teman, jika di atas sudah habis, dilakukan lagi di bawahnya, makin ke bawahnya, makin ke bawahnya. Ya, teman-teman bisa lihat cursor di situ. Cursor yang akan mendorong dan membawanya naik. Ya, demikian penambangan dengan metode sub-level caving, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kami buka pertanyaan, Pak, ya. Ya, nanti saya yang maju. Oke ya, terima kasih kelompok 9 ya. Sudah menjelaskan mengenai metode sub-level caving, tapi tadi mungkin apa namanya, merubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu masih agak rancu kalimat-kalimatnya, sehingga agak membingungkan ya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa menjelaskan dengan baik gitu ya, apa ya, istilahnya tulisan-tulisan yang sudah teman-teman buat itu nanti akan jadi pertanyaan kan. Nah, begitu nanti ada pertanyaan, paling tidak itu bisa menjelaskan gitu ya. Kalian bisa menjelaskan. Ini mungkin saya coba share juga di grup ini apa namanya, file bahan presentasinya sama, bentar, ini saya file bahan presentasi dan makalahnya saya share aja ya, dua-duanya ya. Oke, ada masuk ya, coba buka di chatnya, ada bahan presentasi sub-level caving dan makalahnya ya. Nanti kalau misalnya mau dilihat-lihat nih penulisannya ada yang membingungkan, silahkan sampaikan di pertanyaan nanti. Oke, seperti saya bilang kemarin di akhir sesi di pertemuan minggu kemarin, ini paling enggak satu kelompok ada satu penanya mewakilin ya mengenai materi yang disampaikan. Oke, saya persilakan di sesi 1 mungkin ada yang mau ditanyakan terkait metode sub-level caving ini. Saya persilakan. Reza, Pak. Oke, silakan Reza. Kelompok berapa Reza ya? Kelompok 10, Pak. 10. Oke, silakan. Ya, langsung saja. Yang ingin saya tanyakan itu apakah metode sub-level caving ini bisa dikombinasikan dengan metode tambang terbuka? Itu saja, Pak. Oke. Oke, pertanyaan yang kedua. Silakan. Saya, Pak. Ya. Abdul Rijal. Saya ingin bertanya, Pak, terkait dengan keuntungannya tadi, Pak. Tadi dijelaskan mengenai Kelompok berapa Rijalnya? Kelompok 11, Pak. Kelompok 11 ya. Oke. Ya, Pak. Tadi di penjelasannya ada yang namanya itu mekanisasi penuh dalam keuntungannya, Pak. Itu seperti apa ya, Pak? Saya kurang memahami. Kamu kayak nanya nanti. Terserah. Bukan. Kamu mau kah? Kelompok 13 kan kita?
Oke, Kelompok ya. 3 Terus persen kita. berikutnya saya 12. persilakan satu lagi penanya untuk sesi yang pertama. Udah kamu aja berwakilan. Tanyalah. Oke lah. Siapa yang mau? Saya Pak mau nanya. Ya, Rehan ya. Rehan kelompok berapa ya? Kelompok 1 Pak. Oke, silakan Rehan. Saya mau nanya tadi itu di kekurangannya itu ada tulisannya dilution sedang sampai tinggi. Nah, dilution itu apa? Baca Pak. Oke. Oke ya. Oke, di sesi yang pertama ini pertanyaan yang pertama itu Wereja gitu ya. Nah, di dalam metode sublevel caving ini apakah bisa nih berbarengan ya, dikombinasikan gitu maksudnya dengan metode tambang terbuka open pit. Ya, jadi open pitnya jalan, terus metode sublevel caving-nya juga jalan gitu. Bisa nggak dikombinasikan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan Rizal tadi ini ada definisi mekanisasi penuh ya pada keuntungannya ya dengan menggunakan sublevel caving ini. Nah, ini mohon dijelaskan mekanisasi penuh ini apa maksudnya ya. Lalu yang ketiga, pertanyaan Rehan tadi ini pada poin kekurangan metode sublevel caving di mana di sini ada potensi namanya dilusi sedang sampai tinggi. Ini kenapa bisa terjadi ini? Ada namanya dilusi ini. Kalau kita menggunakan metode penambangan sublevel caving ini. Dilusi ini berarti ada pengotor gitu ya maksudnya ya. Silakan dijawab untuk sesi yang sesi yang pertama saya silakan kelompok 9. Absen jangan lupa ya di mouse ya. Sudah bisa ya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Pak. Silakan di sesi yang pertama ini dijawab. Baik Pak, saya coba jawab pertanyaan dari Reza Ferdian. Apakah tambang terbuka dan tambang bawah tanah dengan metode level caving ini dapat dipadukan atau dikombinasikan? Jawaban yang saya berikan ini bisa Pak, tapi kita kan sudah sebelumnya sudah melihat dari proses sublevel caving ini sendiri di mana hasil ore ataupun biji yang diambil baik itu pengotor ataupun bahan galian yang akan ditargetkan itu sudah melalui proses melalui browser dan dibawa ke atas dan sudah diolah. Saya rasa walaupun bisa dengan tambang terbuka tetapi akan percuma karena yang akan ditambang hanyalah bahan pengotornya, karena di mana bahan yang sudah menjadi target bahan galian digali dari bawah Pak, dan sepertinya akan mengalami kerugian dalam proses pengerjaan pemborosan dana seperti itu Pak. Seperti itu Reza Ferdian. Kayaknya kurang tepat ya. Ini maksudnya ditanya ini dikombinasikan nih metodenya secara bersamaan maksudnya. Bisa atau enggak? Jadi ini misalnya nih ore gitu ya. Ini ore. Ini ada kelihatan ya whiteboardnya ya. Ini permukaannya gitu. Ini dilakukan open pit gitu. Nah, open pit dibuka berbentuk mangkuk seperti ini ya. Nah, terus ini dilakukan kegiatan penambangan nih di bagian bawah nih. Ini misalnya kita buat ram seperti ini, bawah.
Ini nanti dibuat level-levelnya gitu. Masing level-levelnya ada. Nah, masing-masing level ada. Nah, ini kegiatan penambangan untuk tambang bawah tanah dengan penambangan untuk yang tambang terbuka nih dijalankan secara bersamaan. Kira-kira bisa nggak dengan metode sublevel caving ini? Baik, Pak. Saya ingin menambahkan jawaban dari Rabin tadi. Ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya sendiri, Pak, kalau untuk dilaksanakan secara bersamaan mungkin tidak bisa, Pak. Karena alasannya yang kita tahu sendiri kan, Pak, untuk sublevel caving ini kayak runtuhan gitu nah, Pak. Jadi dia itu penambangan dimulai dari atas. Nah, itu kan juga dibuat semacam terowongan untuk jalan angkut dari jalan angkut untuk mengangkat batu baranya nanti atau ore yang akan digali. Nah, sedangkan yang kalau untuk metode tambang terbuka sendiri kita itu menggerus tanah dari atas atau membuang OB-nya kemudian diangkut melalui jalur pengangkutan tadi, Pak. Jalur hauling gitu. Nah, jadi untuk kelanjutannya sendiri, misal nanti kalau misal tidak memungkinkan lagi ditambang secara metode tambang terbuka, bisa untuk dilanjutkan dengan menggunakan sublevel stopping ini. Karena untuk menggunakan metode sublevel stopping sendiri ini biasanya digunakan untuk biji atau batu bara sendiri yang modelnya itu hampir vertikal gitu, Pak. Oke. Jadi poinnya ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya. Berarti harus selesai dulu yang open pit-nya. Ya, bagian open pit-nya sudah selesai, baru bisa dilakukan kegiatan penambangan untuk tambang bawah tanah ya dengan sublevel caving di bawahnya. Sedikit tambahan, Pak. Ya, silakan Rabin. Untuk dengan metode sublevel caving dengan open pit ini kan, Pak, dalam pembukaannya baik di dalam maupun di luar itu kan juga menggunakan peledakan, Pak, sehingga akan menimbulkan getaran dari atas permukaan yang membuat beban bisa saja terjadi keruntuhan. Jadi menurut saya tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya, tidak bisa secara bersamaan, tapi berurutan gitu ya. Jadi open pit-nya dulu selesai, terus baru kegiatan underground-nya dilakukan gitu. Ya, Pak. Ya open pit-nya selesai, baru kegiatan underground-nya dilakukan. Karena itu kembali lagi ke potensi subsidence kan. Tadi kalau lihat videonya teman-teman, semakin ke bawah penambangannya, itu dia ada potensi subsidence nih. Jadi penurunan permukaan tanah gitu. Ya, bisa bayangkan kalau open pit dikerjakan, lalu ada penurunan tanah di situ. Ini pasti dampaknya akan mengakibatkan tambang terbuka pada bagian atas ini, dia akan menurun nih ke bawahnya. Ya, terus ini ada potensi nih pada bagian kiri dan kanan si jenjangnya, kalau misalnya kita menggunakan open pit, ini bisa saja terjadi longsor gitu. Makanya nggak bisa, ini harus salah satu diselesaikan dulu. Jadi yang diselesaikan terlebih dahulu adalah metode open pit-nya, lalu adalah kegiatan penambangan tambang bawah tanahnya gitu ya, dengan menggunakan sublevel caving. Saya kira mungkin itu yang Reja, bagaimana aja? Iya, Pak, jelas, Pak. Terus yang pertanyaan Rijal nih, ada istilah mekanisasi penuh pada metode ini gitu. Ya, mekanisasi penuh itu maksudnya seperti apa?
Mekanisasi penuh. Ada konvensional, ada mekanisasi. Tolong dijawab ya. Kelompok 9. Pak, izin menjawab, Pak. Setelah diskusi antara saya dengan teman-teman, mohon maaf Pak sebelumnya kalau salah Pak ya. Ya. Jadi hasil yang kami dapatkan itu Pak, mekanisasi itu merupakan pemahaman kami mekanis yang kami simpulkan bahwa dalam penambangan ini baik dalam alat yang dibutuhkan dalam penambangan, siklusnya, alat penambangannya, bahkan jalan tempat alat berjalan, mekanismenya berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan dan bisa mendapatkan mining recovery, maksudnya perbaikan dalam pertambangan yang bila terjadi kesalahan bisa diperbaiki dengan cepat. Contohnya seperti oversize yang tadi saya jelaskan sebelumnya Pak, jika ada ore yang jauh lebih besar akibat ledakan, seperti itu mungkin Pak dari jawaban kami. Bagaimana Jal? Paham Pak. Ini maksudnya mekanisasi ini mungkin menggunakan peralatan skala full gitu ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi mulai dari pengangkutan materialnya ya, terus sampai peledakannya itu semua menggunakan peralatan mekanisasi. Jadi bukan dilakukan secara manual gitu pengembangannya. Bukan manual, maksudnya secara konvensional gitu. Misalnya kita mau buat lubang ledak itu menggunakan apa? Jack drilling gitu. Kalau biasanya konvensional seperti itu. Ini dia menggunakan peralatan lain gitu ya untuk membuat lubang ledaknya. Jadi ada alat pemboran yang khusus untuk membuat lubang ledak gitu. Jadi mungkin maksudnya ini mekanisasi secara keseluruhan gitu ya kegiatannya dari prosesnya untuk pembuatan metode sublevel caving ini. Terus pertanyaan yang ketiga tadi Rehan nih, ada dilusi nih, sedang sampai tinggi nih. Kenapa bisa sampai seperti itu nih? Ada dilusi nih kalau kita menggunakan metode sublevel caving. Saya dari pertanyaan Rehan, dilusi sendiri ini kan halo, tes suara saya? Ya. Oke. Delusi sendiri itu hasil tambang yang tercampur dengan material lain di luar area tambang. Jadi kalau delusi itu sedang hingga tinggi, maksudnya itu ornya ini bercampur dengan waste rock karena dari proses reruntuhan itu tadi. Jadi kayak ornya itu runtuh bersama batuan itu tercampur dengan batuan yang waste rock ini tadi. Mungkin bisa lihat videonya tadi, ada videonya kan? Atau gambar lah yang tampak samping. Coba tampilkan.
Hmm? Ada di slide sebelumnya ya. Di slide sebelumnya itu ada juga itu gambar. Atau dari video juga bisa kamu jelaskan tuh. Terserah dari mana adanya. Di video tadi ada dijelaskan tuh. Yang itu Din, yang ada mobil itu loh dibelokkan detik berapa itu ya? Halo Andin, di ini Din 1:50 menit ke 1 detik ke 50. Nah nih, penjelasannya lebih bagus ini. Tadi. Oh, maaf Pak, sebentar Pak. Nah ini nih, ini sudah pas nih. Nah ini sudah pas ini. Oke, saya akan menjelaskan kenapa dikatakan delusinya itu menengah hingga tinggi ya. Karena kan dalam proses peledakan itu batuan yang di atasnya yang ada ornya itu akan runtuh kemudian dia akan bercampur dengan Material hanging wall. batuan pada hanging wall ini. Sehingga seperti itu yang dikatakan delusinya tinggi karena ornya itu bercampur dengan batuan pada hanging wall. Gitu Rehan. Oke, Rehan, bagaimana Rehan? Bisa dimengerti Pak. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua ya. Permisi Pak, mohon maaf sebelumnya yang nama-nama yang saya list, yang saya kirimkan ke Bapak itu izin keluar Zoom ya Pak? Iya, ini anu juga jangan lupa absen di MOS ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ke sesi kedua. Silahkan teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terkait metode sublevel caving ini. Saya persilahkan. Saya Pak Melki Martin. Melki, silakan Melki. Dari kelompok berapa Melki? Kelompok 7 Pak, kelompok 7 ya. Oke. Baik. Mau bertanya, pertanyaan saya, jarak level cupping itu berapa? Antar sublevelnya itu apa jaraknya? Untuk kondisi apa dari keruntuhan? Itu saja pertanyaan. Dan kondisi ya, tadi ya maksudnya ya? Halo, Melki? Ya Pak. Tadi kan ini pertanyaan itu sublevel capping. Jadi mungkin mengacu ke perusahaan-perusahaan yang pernah menerapkan ini mungkin ya, teman-teman kelompok 9 bisa cari. Terus tadi pertanyaannya ada kondisinya. Maksudnya kayak gimana, Dek? Pada kondisi apa atau seperti apa ini? Itu berhubungan Pak, maksudnya jarak antar levelnya itu biar jaraknya berapa
untuk Oh, kondisi amannya, untuk menghindari oh untuk kerumunan. kondisi amannya. Ya, Pak. Oke. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Kawan-kawan, saya persilakan. Saya Pak. Rian ya. Iya Pak. Rian dari Saya dari kelompok berapa? kelompok 6. 6 ya. Oke, saya persilakan. Saya mau nanya, itu kan di bagian keuntungan ada yang apa? Pemulihan dari tambang itu cukup tinggi, mulai dari 80 sampai 90%. Jadi saya ingin bertanya, faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan pertambangan ini dapat tingkat pemulihannya tinggi, bisa sampai 80 sampai 90%. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Oke, terus yang keenam. Nah, yang keenam saya persilakan. Oke, saya persilakan yang lain. Saya Pak Akbar. Akbar ya, silakan Akbar. Dari kelompok berapa Akbar? Dari kelompok 12, Pak. Oke. Saya ingin bertanya di poin dari kekurangan sublevel caving ini itu disebutkan kontrol gambar sangat penting untuk keberhasilan metode ini. Nah, itu kontrol gambar yang dimaksud dalam metode ini itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Oke ya, tadi ada 3 penanya ya. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari Melki dari kelompok 7. Di sini Saudara Melki ini mau minta contoh mungkin ya perusahaan yang menggunakan metode sublevel caving, kira-kira antar sublevelnya itu berapa gitu ya pada kondisi aman yang sudah diterapkan mungkin diterapkan di perusahaan tambang yang menggunakan metode sublevel caving ini. Terus yang berikutnya dari Rian kelompok 6. Jadi yang bersangkutan bertanya ini mungkin saya saya koreksi, pemulihan di sini maksudnya itu adalah recovery ya. Jadi perolehan penambangannya itu kurang lebih 80 sampai 90%. Nah, mengapa dia bisa sampai 80 sampai 90% nih perolehan bijinya itu? Ya. Terus yang berikutnya pertanyaan Akbar dari kelompok 12. Di sini ada di bagian kekurangan ada tertulis kontrol gambar. Nah, kontrol gambar tadi. Ya, mungkin saya koreksi, gambar di sini mungkin maksudnya draw gitu. Ya, karena draw point itu kan dia tempat untuk mengambil si materialnya. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Ini sangat mempengaruhi pada metode ini. Nah, tolong nanti teman-teman di kelompok 9 untuk bisa menjelaskan. Ya, saya persilakan kelompok 9. Yang lain disiapkan pertanyaannya ya. Untuk sesi yang ketiga. Kita selesaikan sesi yang kedua dulu ya. Yang lainnya videonya diaktifkan ini, Dek. Ini pada off semua ini.
Baik, kelompok 9 saya persilakan, Dek. Ya mungkin yang mudah dulu bisa dijawab sambil teman-temannya mencari jawaban yang mungkin agak sulit dijawab. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Ardian, Pak, yang bertanya tentang keuntungan pemulihan yang cukup tinggi kan, 80 sampai 90%, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Itu sebenarnya kalau kita perhatikan dengan teliti, itu di 2 kata ke bawah itu sudah terjawab, Pak. Faktornya itu karena dalam metode sublevel caving ini mudah beradaptasi serta fleksibel dan selektif karena tidak ada pilar yang dibutuhkan. Nah, ya, kata kuncinya itu. Dia nggak pakai pilar ya. Oke. Bagaimana Ardian? Jelas. Oke. Makasih. Beda ya kalau penambangannya menggunakan sistem pilar gitu ya. Kalau pilar itu kan dia meninggalkan pilar-pilar, di mana pilar tersebut kan biasanya ore juga gitu ya, sehingga recovery-nya cenderung lebih rendah. Nah kalau dia menggunakan metode sublevel caving, ini kan seluruh batuan ya, ore-nya itu kan diambrukkan sistemnya ya. Jadi recovery-nya cukup besar ya. Oke. Tidak, tadi pertanyaan Lian sudah dijawab. Terus tadi pertanyaan Melki atau Akbar silakan dijawab. Saya akan menjawab dari pertanyaan Melki. Jadi pertanyaan Melki itu jarak aman ya? Ya, jarak yang biasanya dipakai lah. Oh, oke. Kalau jarak aman itu kan ada pertimbangan geotekniknya lagi kan, dimensinya harus berapa gitu. Suaranya tidak kedengaran. Apa? Suaranya tidak kedengaran. Tidak. Nggak kedengaran. Halo, tes. Nah, ya. Ini kedengaran ini suaranya. Oh, enggak kedengaran lagi suaranya. Kenapa ini ya? Mungkin videonya dimatikan dulu kayaknya. Coba tes dulu. Tes. Ya, ini masuk. Coba. Oke, saya akan jawab terkait pertanyaan dari Melki. Ini sekalian saya jawab berdasarkan dari studi kasusnya. Itu di Kirunavaara Iron Mine itu di Sweden. Ini menggunakan metode sublevel caving ini. Nah, untuk di Indonesia sendiri saya belum menemukan dari jurnal yang saya cari, saya belum menemukan perusahaan yang menggunakan sublevel caving ini. Untuk jarak antar dari Kirunavaara Iron Mine ini, jarak antar levelnya itu yang digunakan 28,5 antar levelnya, kemudian untuk cross cut-nya itu 25 meter. Kemudian untuk lubang black hole, lubang peledak
itu 3 sampai 3,5 meter. Panjangnya mungkin maksudnya ya. Oh iya, itu saja yang bisa saya jawab. Bagaimana Melki? Ya, jawaban dari saudari Andi ini bisa didengar. Oke, makasih. Yang tadi yang mungkin agak saya bingung tuh blast hole ya. Blast hole-nya itu apakah dia meter, apakah panjang gitu? Apakah Meter. itu diameter atau Itu dalam. diameter lubang ledaknya atau panjang? Kalau diameter sampai Debatnya. 3,5 itu kayaknya nggak mungkin ya. Inci mungkin maksudnya ya. Di sini terbacanya the burden on the blast holes is 3 to 3. Oh, burden. Oke. Burden. Oke. Kalian sudah ambil peledakan ya? Belum? Belum, Pak. Belum, oke. Belum, Pak. Burden itu maksudnya jarak antar lubang ledaknya itu jaraknya kurang lebih 3 sampai 3,5 meter gitu mungkin maksudnya. Oh, oke. Ya. Ya. Oke, makasih itu, Pak. Terus yang berikutnya nih, pertanyaan Akbar nih. Karena keliru dalam translate dari istilah tambang ke dalam bahasa Indonesia, draw itu dibaca apa tadi? Gambar. Draw code. Ya. Nah, ini coba maksudnya kayak gimana nih? Bisa dijelaskan? Draw point gitu maksudnya ini. Itu kontrol draw point. Nah, draw point sendiri kan tugas draw point itu kan di draw control yang dimaksud itu adalah upaya pencapaian ekstraksi biji maksimum dengan dilusi seminimal mungkin dengan cara mengawasi secara tetap kondisi dari draw point pada lokasi penambangan. Suaranya putus-putus tadi. Saya masuk, Pak. Ya, coba dijelaskan lagi kembali. Draw control yang dimaksud ini pengawasan yang dilakukan agar pencapaian ekstraksi biji maksimum dengan dilusi seminimal mungkin. Coba bisa lihat sumbernya yang digunakan, Dek. Kan ada dalam bentuk bahasa Inggris ya. Coba ditampilkan. Maksudnya apa itu? Ini yang di buku
buku dari Bapak ini di sini terbacanya draw is critical to success of method. Coba bisa lihat, dulu di share screen atau di foto gitu. Nggak bisa kelihatan di situ. Di buku yang ini, Pak. Bacanya hanya seperti itu. Bentar. Halaman berapa itu? Halaman 419. 419. Oh, ini mungkin maksudnya gini ya, draw control ini adalah metode pengambilan ya. Jadi metode pengambilan bijinya di draw point ini sangat mempengaruhi ya, sangat merupakan hal yang penting, yang kritis gitu ya di dalam metode penambangan tambang bawah tanah ini. Ini kenapa? Karena kalau kita tidak atur gitu ya, tidak atur pengambilan sequence daripada material biji di draw controlnya ini, di draw point gitu maksudnya, ini bisa saja nanti material-material yang sudah runtuh itu dia sudah saling mengunci satu sama lain, jadi tidak bisa lagi diambil gitu. Jadi kalau dengan metode ini, metode quick caving, metode sublevel caving itu pengaturan di draw point-nya itu harus dilakukan secara bertahap. Jadi tidak bisa dibiarkan terlalu lama gitu maksudnya. Karena kan dia materialnya ambrukan gitu ya. Ambrukan, kalau misalnya dia tertahan lama, dia si blok-blok ini akan mengunci satu sama lain gitu. Ya, blok-blok yang sudah runtuh tadi, blok-blok batuan yang sudah diledakkan tadi, ya, dia akan mengunci satu sama lain sehingga akan sulit lagi diambil ore-nya. Ya. Draw control is critical to success of method. Oke. Oke, ini sudah dijawab nih pertanyaan Akbar tadi. Gimana, Akbar? Ya, Pak. Paham, Pak. Ini nanti di kelompok berikutnya metode caving juga akan sama, akan bercerita tentang draw point juga ini nanti. Di pertemuan berikutnya ya. Oke, saya persilakan lagi untuk sesi yang ketiga. Mungkin teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaannya terkait metode sublevel caving ini. Saya persilakan. Saya persilakan untuk sesi yang ketiga. Ini kelompok 10 sudah, kelompok 11 tadi sudah bertanya. Kelompok 1 juga sudah, 7, kelompok 7, kelompok 6, kelompok 12. Sisa kelompok yang lain mana ya? Kelompok 3 belum, ya. 4 belum, kelompok 2 belum. Kelompok 5, kelompok 8. Saya persilakan.
Ayo, saya silakan. 3 penanya lagi untuk sesi yang ketiga. Saya Pak, Oke, silakan. Gideon dari kelompok 5. Gideon ya. Yang untuk kelompoknya Rabin itu sampai kedalaman berapa sub level cupping dapat dilakukan? Oke Pak. Oke. Oke, selanjutnya. Kelompok 5 sudah nih, kelompok 4 belum. Kelompok 3 belum. Pak Tommy. Ya. Suaranya putus-putus ini. Pak Tommy. Satu. Halo Pak, halo. Ya. Halo. TSS merupakan suatu kepadatan yang terdapat pada lautan. Halo Pak Tommy. Masuk Pak. Ya. Tadi tuh saya mau tanya sebenarnya, tapi di akhir gitu loh Pak, mau tanya ke Pak Tommy langsung. Sampaikan aja. Kalau saya kan kemarin dapat sub level stopping Pak. Nah, yang saya bingung tuh gini Pak, misalkan ada seorang penyurvei dia dapat ore body yang di kedalaman steep. Nah, itu tuh cara dia nentukan mau dipakai sub level stopping atau sub level caving tuh gimana Pak? Ini ke Pak Tommy ya Pak? Nggak apa-apa Kak Pak? Oke, nggak apa-apa, silakan. Nanti mungkin saya jawab. Kamu dari kelompok berapa deh ya? Kelompok 4 Pak. Kelompok 4 ya? Oke. Oke, dari kelompok yang lain? Saya persilakan. Saya Pak. Oke. M. Rizal dari kelompok 3. Yang saya tanyakan itu di bagian keuntungan. Maksud keuntungan dari cocok untuk mekanisasi penuh itu seperti apa ya? Sudah tadi dijawab tadi. Oh, sudah. Oh ya, maaf. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ini penanya terakhir nih, supaya kita juga cepat selesai. Saya Pak. Ya, Hafiz. Kelompok berapa Hafiz? Saya dari kelompok 8 Pak. Di sini saya ingin tanyakan tuh pada keuntungan metode sublevel cuffing ini Pak. Yang di faktor kesehatan dan keselamatan yang baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bisa pada metode sublevel cuffing ini faktor kesehatan dan keselamatannya itu bisa dibilang baik? Oke. Saya Pak. Itu aja ya? Ya Pak.
Oke, silakan teman-teman. Sebentar, ini saya juga sambil menjawab pertanyaan Prana Jiwa dari kelompok 4. Ini kan materialnya untuk yang caving ini kan cocok untuk stip ya, tadi Prana Jiwa ya. Pak, iya, Pak. Materialnya stip. Nah, kapan kita bisa menentukan dia menggunakan metode block caving, sub-level caving, kapan kita bisa menggunakan metode itu dengan menggunakan caving. Intinya sih sebenarnya di kekuatan karakteristik si batuannya, ya, si batuan baik si hanging wall, foot wall maupun si ore-nya itu sendiri. Nah, kalau biasanya kalau kita menggunakan metode sub-level caving itu biasanya ada kekuatan batuannya cenderung weak to lemah ke moderat gitu. Ya, lemah ke moderat. Kenapa? Karena kalau sudah kondisi batuannya itu dia moderat gitu ya, itu tidak bisa kita membuat cave berskala besar untuk mengambrukkan material karena kondisi batuannya cukup kuat gitu ya. Nah, otomatis karena dia cukup kuat, itu metode yang cocok itu adalah sub-level caving. Jadi dilakukan secara bertahap dengan menggunakan bantuan peledakan. Nah, kalau untuk metode yang caving gitu ya, block caving itu metode penambangan di mana kita juga mengambrukkan batuan itu dengan mengandalkan gaya gravitasi sama seperti sub-level caving. Tapi kondisi batuannya itu dia lemah. Kalau kita menggunakan sistem penambangannya dengan menggunakan block caving. Jadi kalau kita mau mengambrukkan batuannya, kita harus membuat ruang yang cukup besar dimensinya. Jadi nanti dia akan hancur sendiri tanpa bantuan peledakan gitu. Memang kegiatan block caving di awal untuk menciptakan ruang itu kan kita menggunakan peledakan. Tapi selanjutnya penambangannya itu nanti dia akan hancur sendiri batuannya akibat ada gaya gravitasi di atasnya. Beda kalau di sub-level caving, secara keseluruhan metode sub-level caving dari atas ke bawah pakai peledakan tuh untuk menghancurkan batuannya. Ya, karena metode block caving ya, batuannya lemah, maka dia tidak dilakukan kegiatan peledakan selanjutnya gitu. Ya, hanya pada bagian awal saja untuk block caving. Jadi poinnya itu block caving itu cenderung lemah batuannya. Kalau sub-level caving dia cenderung moderat, weak to moderat. Begitu Prana Jiwa. Pak, berarti dia ini underhand ya Pak, sub-level caving? Underhand berarti, ke bawah. Oh ya, makasih ya Pak. Ke bawah dia berarti. Oke. Tadi 2 pertanyaan, saya sudah jawab nih. Pertanyaan Prana Jiwa dari kelompok 4. Ini pertanyaan Gideon tadi, kira-kira sub-level caving ini mampunya sampai kedalaman berapa? Tadi mungkin bisa dilihat di bukunya tuh, ada kedalamannya, kira-kira kedalaman berapa tuh penambangan yang bisa dilakukan dengan menggunakan sub-level caving. Oke, baik Pak. Terus yang berikutnya nih pertanyaan Hafiz ini. Ya, silakan. Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan Gideon ya. Kedalaman itu sampai berapa? Berdasarkan dari bukunya itu kedalamannya itu moderate, kurang dari 4.000 feet atau 1,2 km. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan Hafiz tadi, kenapa dibilang itu menggunakan sub-level itu aman? Itu dari jurnal itu dikatakan, kalau saya ditranslatekan, mohon maaf nanti kalau dikoreksi ya Pak kalau ada yang salah itunya. Itu semua kegiatan penambangan dilakukan di atau dari lubang yang relatif kecil. Maksudnya itu dari driftnya itu dari driftnya itu kecil, biasanya ukuran maksimum yang terdapat pada drift sublevel sekitar 5-6 lebarnya dan tingginya 3,7 sampai 4. Terus kenapa dikatakan itu aman? Karena
stabilitas dan keamanan drift di batuan yang kompeten secara halus dikendalikan oleh ledakan halus. Dalam masa batuan yang kurang kompeten, stabilitas dapat diatasi dengan kombinasi tembakan yang halus. Kalau dari... Nah ini penjelasannya ini membingungkan ini. Saya share ininya. Penjelasannya membingungkan nih kalimatnya nih. Boleh, silakan di-share. Kalau ada bahannya di-share aja. Yang ini, safety. Nggak kelihatan ya? Belum muncul, Bapak. Ya, diperbesar deh. Sudah. Safety dari segi keselamatan. Jadi semua kegiatan aktivitas penambangan yang dilakukan ini dia relatif menggunakan ukuran dimensi opening yang kecil gitu ya. Jadi kalau metode sublevel caving ini merupakan metode penambangan yang paling aman. Stabilitas dan keamanan drift okay. The stability and safety of such drift in competent rock can be easily controlled by smooth blasting alone or by combination of both smooth blasting and shotcreting. Jadi intinya pembuatan drift ini dilakukan pada batuan yang cukup baik ya, pada batuan yang kompeten gitu maksudnya. Dan bisa dilakukan kegiatan peledakan gitu ya, dengan menggunakan kombinasi peledakan smooth blasting dan penyanggaan shotcrete gitu. Oke, jadi intinya di sini disebutkan metode penambangan ini menggunakan sublevel caving ini dia metode penambangan yang paling aman gitu. Pada grup penambangan yang berupa ambrukan. Halo, suara saya kedengaran tidak? Di sini sudah dijelaskan ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Terus dari segi mekanisasinya juga gimana? Dari aspek mekanisasinya. Semua mekanisasi ya, maksudnya dengan peralatan yang sudah dikontrol dari jauh gitu ya. Ya betul, Pak. Kenapa, Dek? Iya benar, Pak. Halo. Halo, tes. Suaranya hilang-hilang ini. Tes. Tadi pertanyaan Hafiz, bagaimana Hafiz? Aman, Pak. Halo Hafiz. Amannya itu bagaimana? Paham, Pak, paham. Oke ya. Metode sublevel caving ya. Jadi apa namanya? Ini salah satu grup metode ambrukan ya, metode penambangannya. Jadi recovery-nya karena dia sistem ambrukan, di mana dia tidak meninggalkan pilar-pilar,
sistem recovery perolehannya atau recovery-nya itu cenderung dia lebih tinggi, range-nya antara 80 sampai 90%. Dan sistem penambangan ini dia menggunakan sistem mekanisasi penuh gitu ya. Jarang dilakukan secara konvensional. Lalu yang menjadi penting di dalam metode sublevel caving ini adalah pengaturan pengambilan ore biji yang sudah lepas gitu ya di masing-masing draw point-nya. Ini harus dijaga dengan sangat baik kalau kita menggunakan metode sublevel caving ini. Metode penambangan ini sublevel caving karena dia metodenya ambrukan, ini dia berpotensi untuk mengalami subsidence pada bagian permukaan tanah. Jadi konsekuensinya ada gitu ya, karena sistem penambangannya dia menggunakan metode ambrukan. Konsekuensinya adalah subsidence yang akan terbentuk pada permukaan tanah. Oke kawan-kawan, ini videonya kembali hilang semua. Suara saya terdengar atau tidak? Terdengar, Pak. Saya videonya Masuk, Pak. Oke ya, jadi diskusi kita tentang metode sublevel caving sudah selesai ya. Saya sudah jelaskan juga tadi terakhir bagaimana metode sublevel caving itu, dan juga tadi jelas sekali di video sudah teman-teman di kelompok 9 sudah menampilkan metode sublevel caving. Nanti di minggu depan kalau nggak salah metode block caving ya. Iya Pak. Halo. Iya Pak, minggu depan kelompok 10. Block caving ya. Oke. Iya. Oke ya teman-teman, tolong jangan lupa absen di MOS, tapi saya setting tadi sampai jam 11 ya. Jadi jangan lupa untuk absensi karena saya nggak bisa merubah lagi gitu absensi di MOS. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah ikut berpartisipasi diskusi mengenai metode penambangan sublevel caving hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak.